Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Brigjen Ahmad Nur Wahid, Dirjen Pencegahan BNPT. Pak Ahmad, saat ditangkap ini yang kejadian di Mabes Polri, kita menceritakan di sini, saat itu ZA ini membawa airsoft gun. Dan bahkan ada berkas juga yang menunjukkan bahwa dia memiliki kartu anggota Perbakin. Jadi sebenarnya siapa ZA ini? Mengapa dia bisa memiliki airsoft gun? Dan sudah berapa lama dia ikut menjadi anggota Perbakin? Kalau untuk ini saya kira yang lebih berkompeten untuk menjawab adalah penyidik Polri ataupun yang Humas Polri ya. Karena semuanya masih dalam pendalaman untuk mendapatkan keterangan informasi ataupun segala yang terkait ya, masih dalam pendalaman semuanya ini. Tapi yang namanya senjata ini kan bisa didapatkan dari mana saja. Ada yang secara legal maupun dari pasar gelap ya. Bisa juga dari, kalau jaringan teror ini ya, bisa dari area konflik seperti di Thailand Selatan, kemudian di Jolo, Filipina. Kemudian juga mantan-mantan dari kombatan GAM dulu, itu kan juga banyak yang beredar di pasar gelap itu. Tetapi semuanya itu masih dalam pendalaman, biar nanti Humas Polri ataupun penyidik yang memberikan statement ya. Baik, semua masih didalami. Nah, tapi bagaimana dengan program deradikalisasi dari pihak BNPT? Karena kita tahu sendiri bahwa ini terduga terorisnya baru kelahiran 1995. Artinya baru sekitar umur 25-26 tahun, Pak. Jadi kalau kita bicara penanggulangan radikalisme dan terorisme, maka kita bagi menjadi dua, yaitu pendekatan soft atau soft approach dan pendekatan hard approach. Hard approach itu hilirnya untuk penegakan hukum atau law enforcement. Kemudian soft approach itu untuk pencegahannya. Nah, pencegahan ini amanah undang-undang mengamanahkan kepada 3 strategi. Strategi yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional di sini tidak sekedar kesiapsiagaan fisik, pasukan, ataupun sistem manajemen. Tapi lebih daripada itu kesiapsiagaan ideologi. Dengan melakukan vaksinasi ideologi terhadap mayoritas masyarakat Indonesia yang belum terpapar, tetapi potensi dan rentan terpapar, supaya imun dan kebal terhadap paham-paham radikalisme ini. Kemudian yang kedua adalah dilakukan kontraradikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda. Nah, kenapa dilakukan kontra ideologi maupun vaksinasi ideologi? Karena memang akar masalah radikalisme dan terorisme ini adalah ideologi yang menyimpang. Nah, kemudian yang ketiga adalah deradikalisasi. Deradikalisasi ini dilakukan untuk mereka yang sudah terpapar secara high level, yaitu bagi mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, maupun mantan narapidana yang masih dalam pengawasan karena belum moderat. Karena deradikalisasi ini definisi hukumnya adalah memproses upaya untuk mengembalikan paham radikal menjadi moderat atau minimal mengurangi kadar paham radikal itu sendiri. Baik, siapa yang digandeng BNPT untuk menerapkan paham ideologi yang benar, Pak, di masyarakat? Penanggulangan radikalisme dan terorisme tidak bisa dilakukan secara parsial, tidak bisa dilakukan oleh institusi negara ataupun pemerintah, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh oleh segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara. BNPT
berfungsi sebagai koordinator dengan mengkoordinasikan kementerian lembaga terkait. Kemudian juga melibatkan secara aktif dan produktif terhadap civil society maupun sivitas akademi. Dalam hal ini kita melibatkan ulama, ormas-ormas keagamaan yang moderat, kemudian sivitas akademika, dan seluruh elemen masyarakat. Kita libatkan semuanya. Karena radikalisme dan terorisme ini adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, serious crime, kejahatan yang serius, sehingga harus menjadi common enemy. Musuh kita bersama yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Baik, Mas Pak Ahwan, di umumnya umur 17 dan juga 18 ini menjadi sasaran dari rekrutmen radikalisme. Tadi di segmen awal kami berbicara dengan seorang narasumber, Ibu Selvi Hasanah, yang dia mengaku dia direkrut ketika umur 17 saat menjadi mahasiswa baru. Tadi juga Mas Mas Nasir Abbas mengatakan bahwa dia direkrut umur 16. Artinya ini sekitar SMA dan juga mahasiswa awal. Bagaimana BNPT di sini melakukan pendekatan kepada para siswa dan juga mahasiswa, dan di sini khususnya kampus, agar mahasiswa baru ini tidak terikut dengan ideologi dan juga kegiatan radikal? Ya. Memang kita sering para surveyor, para peneliti itu kan membagi generasi Z itu antara umur 14 sampai 19 tahun, kemudian generasi milenial itu umur 20 sampai 39 tahun, dan generasi X itu umur 40 sampai 55 tahun, dan seterusnya. Nah, memang hasil pengamatan maupun lembaga-lembaga survei selama ini menunjukkan bahwa generasi Z dan generasi milenial ini, yaitu antara umur 14 sampai 19 dan 20 sampai 39 tahun, ini yang sangat rentan terhadap keterpaparan radikalisme. Karena apa? Karena yang pertama, umur-umur segitu adalah umur-umur yang sedang mencari jati diri, mencari eksistensi diri, sehingga emosionalnya masih labil, kemudian pemahaman keagamaannya juga belum matang, kemudian juga ghiroh atau semangat keagamaannya juga tinggi, dan biasanya cari tangan. Dan yang paling utama, generasi milenial ini kan yang paling banyak menggunakan gadget atau media sosial, sehingga di situ hasil riset ada 67% konten-konten keagamaan di media sosial ataupun internet ini konten-konten yang intoleran dan radikal. Baik, Pak Ahmad, apa yang berarti dilakukan BNPT khususnya ke universitas, ke kampus-kampus ini yang diduga kampus ini menjadi salah satu sarangnya atau menjadi titik awal untuk perekrutan tindakan teroris? Ya, itu tadi kita melibatkan dan bekerja sama dengan civil society maupun sivitas akademi. Di BNPT ini juga pola pencegahannya, kami memiliki yang namanya Subdit Pemberdayaan Masyarakat. Subdit Pemberdayaan Masyarakat tersebut memiliki mitra dan kepanjangan tangan di masing-masing provinsi, yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang menyelenggarakan 5 kegiatan dalam 1 tahun. Baik kegiatan bidang agama, kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak, kepemudaan, kemudian media, maupun riset dan penelitian. Nah, kemudian yang kedua, kita juga punya
subdit kontra propaganda dengan halo? Iya, silakan Pak. Dengan Singkat saja Pak kontra Ahmad. radikalisasi, kontra narasi maupun kontra ideologi, serta berbagai upaya-upaya operasi intelijen, begitu. Baik, artinya seluruh elemen masyarakat digandeng agar paham radikal tidak menyebar di masyarakat, khususnya di kaum milenial yang diduga menjadi titik dari awal penyebaran terorisme. Terima kasih Brigjen Ahmad Nur Wahid, Dirjen Pencegahan BNPT telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, segala media bisa menjadi alat untuk penyebaran terorisme, dan saat ini sosial media juga bisa menyebarkan paham radikal. Anda, keluarga Anda, anak Anda juga harus berhati-hati ketika memilih-milih informasi dan juga ketika memilih pergaulan, karena paham radikal bisa masuk di mana saja. Hati-hatilah ketika bergaul dan juga mencari informasi, dan tetaplah berbicara dengan keluarga Anda apa yang Anda dapatkan pada hari itu. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini pemirsa. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak sehingga pandemi COVID-19 bisa hilang dari kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu berpikir terbuka untuk berbicara dengan keluarga Anda sehingga Anda juga tidak terpapar oleh paham radikal. Saya Wilson Purba undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.